Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera bagi kita semuanya. Mudah-mudahan kita diberkati, diberikan kesehatan, panjang umur dan murah rezeki. Untuk memulai acara pagi ini mungkin itu. Nanti selanjutnya ada sambutan dari Presiden Manajer Cici. Daerah Semarang. Nah, terus di Indonesia dia punya cabang itu ada 6. Jadi kalau kita urutkan itu di Medan punya, di Lampung, di Serang, Jombang, Semarang, dan yang paling baru itu di Kalimantan, yaitu Kalsel. Jadi kita yang paling baru usianya kisaran 6 tahunan berdiri di sini. Nah, kalau saya boleh share sedikit, produksi kita itu jenis pakannya sudah bermacam varian. Jadi dari ayam ada 3, ayam potong, petelur, sama yang anakannya. Nah, terus kalau untuk ikan kita ada ikan patin, ikan lele, sama ikan nila. Nah, satunya lagi itu ada bebek daging sama bebek petelur. Berdasarkan varian pakan untuk ternak tadi, untuk tahun ini kita kemungkinan besar akan ditarget produksi itu kurang lebih sekitar 15.000 ton per bulan. Semua ayam bebek. Iya. Nah, dari 3 hewan itu kita produksinya kisaran kurang lebih 15.000 ton per bulan. Biasanya jagung itu digunakan dalam 1 kilo pakan setengahnya. Jadi misalnya kita produksi 15.000, berarti kita perlu jagung itu 7.500 per bulan. Dibanding dengan kacang karena karena pemeliharaannya agak ribet, mereka berubah sekarang. Salah satu di kecamatan kami, salah satu ini adalah daerah beliau itu hampir seluruh keluarga itu tahun kemarin di satu desa itu sekitar ada 400 ya tempatnya hektarnya. Walaupun mereka itu pada saat itu penanaman itu selama 1 tahun. Nah, untuk ke depan kayaknya 2020 tahun depan ini tidak ada lagi proyek kayaknya pemerintah sudah memfokuskan kemana ke tanaman tadi. Jadi kayaknya tidak bisa lagi ini. Mereka mungkin berarti terkendala karena selama ini mereka menikmati bantuan sudah kita 3 tahun 4 tahun selalu dapat bantuan. Depan 14 ada sekitar 7 tahun memang bantuan 14 sampai 20 kurang lebih itu. Jadi mungkin tertentu ini kalau sekali berharap ini petani berharap mereka yang sekarang bingung. Saya sudah sampaikan ke petani saya bahwa tahun ini tidak ada bantuan mereka kayak gini. Kayak apa kami ada berharap sebetulnya ada kami ada kerjasama dari Cici mungkin atau untuk plasma atau gimana gitu sifatnya. Di sana sama nanti ya bantuan pun mereka biaya sendiri segala macam. Cuma bantuan cuma bibit aja. Kalau bisa itu bisa dihubungi petani mungkin bukan lebih Jadi ini versi saya dulu, cuman kalau hitungan sekarang mungkin naik tambah 1 jutaan lah, ditaruh aja misalnya 14 juta. Terus kalau sebenarnya saya ini Pak banyak berkaca itu dari NTB sama di Kapin itu daerah Berau. Jadi daerah sana itu kayak ada di daerah Talisan itu satu kampung memang dijajah satu kelompok itu ada kurang lebih 40 orang. 1 orang maksimal cuma 2 hektar. Jadi dari sini pindah lagi ke sini, pindah lagi ke sini. Jadi mereka tidak ada modal tanam, tidak ada modal panen, semuanya gotong royong. Tapi dalam setiap hari itu diatur ada seminggu sekali panen dan ada gayanya misalnya diminimkan 6 ton aja Pak ya. Jadi dapat uang kita sekali panen itu 18 juta. 18 juta dikurang kita modal 3 juta tadi berarti 5 juta ditambah dalam 3 bulan. Dalam
kelompoknya. Itu masih Masih. Oh ini dari binjai. Itu jadi apa gua binjai. Kecuali dia posisi. Jadi kalau basah dia ada keterbatasan waktu sesuai dengan tuan bijinya. Kalau dia kering itu tidak ada batasan waktu, itu akan selalu kita terima. Kalau dia kering 15 ke bawah, maksimal di 17. dryernya Iya. rugi dia. Kita kalau bidang jagung kering itu kadar airnya 15 ke bawah. Batas toleransi penerimaannya sampai 17. Di atas 17 itu kategori bawah. Yang basah. Ya. Nah kalau basah dulu kita terimanya dari KA 17 sampai 32. Kalau sekarang sudah kita tinggikan Pak sampai 35. 5. Oh iya. Karena kayaknya kalau 32 kesulitan petaninya. Iya. Sekarang ini bisa dibantu sampai 7. Kalau yang kering tetap 1% terimanya kondisi jamur. Jadi menandakannya biasanya yang ada coklat kayak gini Pak. Iya. Di ujung-ujungnya yang gitu. Itu bisa dicoba karena kebanyakan jagungnya kurang mengampar. Bukan jamur. Nah ini bukti atau potongan janggal maksimal 1%. Nah, betul. Nah ini kalau tumbuh ini Pak berkaitan dengan pecah janggal daya sedikitnya, jadi pengaruh. Jadi nanti larinya ke varietas yang mana varietas yang bagus. Iya. Nah, sih bagus. Ada bolongan, ada yang mati, Bubuk. tambah di sini ada hewan lagi utuh. Iya kena bubuk. Itu nggak boleh bikin Sebelum bulan. maksimal 10%. Jadi biji rusak itu gabungan biji mati sama biji pecah. Ini adalah merupakan suatu kebanggaan kami dari Kabupaten Kota Baru, khususnya dari BPP Pemerintah pada intinya, yang mana program-program jagung ini memang kebanyakan ada seberang di wilayah kami. Nah, namun mungkin dari segi pemasaran tadi sudah disampaikan ada beberapa tahapan kan, ada yang ke komplit, ada yang ke sini sesuaikan dengan tujuan masing-masing ya. Nah, jadi karena kami di sini juga intinya bagaimana caranya barang kami ini bisa masuk. Itu yang pertama. Kami sudah dijelaskan dan terima kasih sudah dijelaskan mulai dari kriteria dan kriteria tadi, speknya bagaimana, kemudian juga kriteria harganya juga sudah disampaikan. Kami terima kasih sekali. Mudah-mudahan nanti petani-petani kami bisa mengikuti apa yang jadi spek daripada yang disampaikan oleh dari PT JC ini kan. Nah, jadi kami juga dari misi menginginkan kedepannya ini lebih baik lagi, baik itu kemitraannya maupun kelangsungan pemasarannya. Terutama karena tahun kemarin itu memang benih kita banyak dan ditanam, namun pemasarannya itu bervariasi. Ada yang manual, ada yang sendiri-sendiri, ada yang langsung. Nah ini mudah-mudahan kedepannya ini bisa dikoordinir melalui apa yang disampaikan oleh Bapak tadi, sehingga nanti bisa dikoordinir dari Kecamatan Pelehari. Ini kita field trip melihat kondisi keadaan tanaman varietas BC 321. Kami ingin membandingkan dengan BC 228 atau 99 yang pernah kami terima. Ini adalah hasilnya, ternyata memang dari segi buah memang bagus, tongkolnya besar dan panjang sampai ke ujung buahnya. Ini adalah merupakan suatu bisa meningkatkan produksi dan meningkatkan pendapatan petani juga. Kemudian juga dari segi pertumbuhannya, ini tanamannya lebih ini kalau diukur kurang lebih 2 meter ini. 2 meter setengah. 2 meteran lah. Nah, Tapi ini Pak 2 meter setengah. sangat cukup bagus, cuma kami juga belum tahu petaninya mana ini, tapi yang jelas kami melihat dari segi fisiologinya ini memang produksi sangat bagus sekali. Dan kalau diprediksi 1 kilonya 4 tongkol, 1 kilo 4 tongkol berarti ini merupakan produksi yang bagus sekali. Dan diperkirakan kalau 1 hektar dengan jumlah populasi seperti sesuai dengan anjuran ini bisa mencapai antara 16 ton tongkol. Jadi kalau pipilan mungkin sekitar 12 ton per hektar. Luar biasa. Terima kasih.
Petani milenial, Pak. Ya. Jadi sekarang ini buka Kak, Pak? Iya. Ya. Ini adalah biji 321, Pak. Keluaran terbaru dari biji. Pikiran begini. Aja pohon. Jagung isi 321. Alhamdulillah yang kesempatan ini kami sangat berbangga hati berterima kasih kepada PT BC yang telah mengadakan download dan langsung mengadakan field day di pada hari ini, karena BC 321 ini mungkin sudah Sebenarnya atas undangan ini yang sebetulnya ini adalah di luar daripada perkiraan saya, dan alhamdulillah ini adalah suatu kehormatan bagi kami dari Kota Baru untuk mewakili acara field day di Tanah Laut. Nah, alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang dilaksanakan ini nanti membawakan berkah bagi kita semua dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pada intinya adalah kami tadi sudah sebelum kesini kami diajak jalan-jalan oleh PT BC ke silaturahmi ke Samsung, ke CJ. Adalah 3 program. Nah, dengan begini kita secara sekilas kita akan bisa lihat jumlah baris ini kurang lebih 40. Ya, kelilingnya itu kurang lebih 20. Berarti ini kalau nggak percaya terhitung, Pak. 20, Pak. Ke sini 20 kelilingnya, ke sananya kurang lebih 40. 40, Pak. Sekian itu nanti kisarannya. Berarti 20 kali 40 ya? 100. Ya? Hitung tadi. 8 kali 24 itu kan Pak, ya kan? Nah, sekarang pendekatannya adalah kita kan kesininya kan 40 ya, kisaran. Kemudian dibuatlah rata ini berarti kurang lebih kan 35. Kurang 5. Ya, 35 Pak baris. Kalau potensinya sampai ujung begini ya 40. Ini kan 35. Jadi 35 kali kesininya 20 Pak. Ini sudah. Kalau saya ini resmi saya itu ini contohnya nah. Jadi saya itu Mbak ini 20 sudah 100. Ya. 700 kali 700. Mbak 700 kalau bagi 100 Pak. bagi 100. Kemudian 75 kali 30. Ya. Kali 5.200. Baru kali 52.500. Ya, tapi kalau kita mau hitungan real ini kan 40 kali 20 kan, berarti kan 800. 800 bagi 100, 8 kali 30 kalikan 52.500. Ketemu lah 11. 12,5. Kalau yang real ini ya, kayak yang 8 berarti 8 kali 3 ya, kali 52.500 populasi. Ya kan 800 kalau ini. Nah, Oleh hadiah ini berarti. 10 ya kan? Bagi 100 kan 8 kali 30 kali 52.500 bagi 1 ton kan berarti berapa sejuta? 12,6. Iya. 12,6 ton. Kali 4.000. Jangan tarik kreasi dulu Pak. Iya, kalau sampai kali Ya. 3.800 tadi. Ya, baik. Jadi Bapak-Bapak, jadi sebenarnya kata kuncinya itulah dalam budidaya jagung itu kita lihat dulu dapat bocoran. Ya, kalau dia sini berarti teknis budidaya kita sudah pas. Tetapi kalau kita lihat ternyata masih ada yang kecil-kecil, ada yang kecil besar ini pada saat kita pemupukannya nanti dievaluasi. Tetapi secara keseluruhan ini sudah memenuhi. Jadi Bapak Ibu, pertama di dalam teknik budidaya hibrida ini, dalam budidaya jagung itu pendekatannya kan ada dua Pak, ekstensifikasi dan intensifikasi.
Itu yang pertama. Kemudian juga dari pendekatannya adalah bagaimana kita high input atau input rendah. Itu pilihan Bapak Ibu. Tetapi di era modern seperti ini mau tidak mau kita harus menggunakan pemberdayaan secara keseluruhan. Jadi kedepannya yang namanya mekanisasi itu penting Pak. Karena kita lebih orientasinya adalah produksi. Kemarin saya membuat perencanaan Bapak Ibu untuk elang laut ya, untuk potensi kurang lebih 15.000 hektar Pak di tanah gambut. Jadi kita membuat sebagai mekanisasi sehingga jatuhnya per hektar adalah sekian. Nah, kebetulan juga saya juga membuat evaluasi Pak, analisis untuk 250 hektar Pak di daerah kilometer 14 Pak, Basalah. Nah, jadi orientasinya memang kedepannya kita harus mekanisasi, gitu ya. Kemudian bapak semuanya kita mau tanya, kalau di Amerika berapa produksi hasil per hektar jagung hibrida ini? 15 ton. Paling rendah Pak, rata-rata mereka 20 ton. Dan ini potensi, jadi kedepannya memang mau tidak mau Pak, kalau kita mau meningkatkan hasil, mau tidak mau harus kita cari dulu benih yang baik. Ya, karena benih itu kurang lebih ya sekitar 40% Pak untuk keberhasilan. Kemudian yang kedua adalah budidaya. Karena kalau kita sudah punya potensi hasil, maka kita akan bisa tingkatkan Pak. Karena potensi hasil pun kita bisa jauh melampaui kalau kita menggunakan teknologi nano namanya Pak. Jadi misalnya potensi hasil 15, bisa nggak 20? Bisa Pak. Bagaimana? Dengan memperbesar ukuran biji. Ini sudah sesuai, tapi ukuran bijinya diperbesar melalui apa? Misalnya dengan pemberian hormon tumbuhan. Kan ada kan sekarang namanya teknologi hormon Pak. Jadi dibuatlah menjadi lebih besar ukuran. Bisa. Jadi kedepannya memang kita harus sering inovasi-inovasi. Petani itu yang baik harus mengikuti namanya inovasi teknologi. Tidak boleh kita konvensional atau tradisional terus Pak. Jauh Pak. Jauh. Makanya kadang-kadang sering kan kita itu bilang, oh kita pakai aja benih komposit misalnya. Komposit dikeber Pak pakai dosis pupuk tinggi Pak, nggak akan mampu Pak 6 ton per hektar. Ya kan? Kalau kita mau hasil yang cukup, carilah benih yang bagus, kita buat teknologi budidaya yang bagus, makanya nanti akan hasilnya pasti lebih bagus Pak. Pengalaman saya kemarin, ini baru musim ketiga Pak kami tanam. Musim ketiga, kemudian kemarin yang ambil rubinan Pak Jayadi Pak ya, kami ada satu petakan yang isinya kita pasti mau harus tetap menanam jagung tapi tingkatkan hasil, turunkan modal, turunkan input, naikkan output. Kemudian teknis budidaya, ada beberapa catatan ini mohon maaf bapak-bapak semuanya. Kemarin saya perhatikan ternyata pemberian pupuk dasar itu diberikan di 15 hari setelah tanam NPK itu. Nah, padahal sebenarnya paling lambatnya itu adalah 1 minggu setelah tanam Pak. 1 minggu setelah tanam, kemudian strateginya karena kita ini adalah daerah yang curah hujannya cukup tinggi pada saat kita menanam di Oktober-Maret, ya, di Oktober-Maret, maka strateginya adalah pengendalian hama penyakitnya itu dari awal. Sehingga kami dalam budidaya jagung ini pengendalian ulat, pengendalian penggeret batang, kemudian lalat bibit itu di awal Pak. Jadi kami sudah melakukan pencampuran pupuk itu dengan insektisida. Nah, jadi pada saat pemberian pupuk itu sekaligus pemberian insektisida bahan aktif karbofuran Pak. Saya nggak menyebutkan merek dagang ya. Bahan aktifnya karbofuran. Ya, terserah nanti sesuai. Bahkan saya karena dari awal preventif saya tidak gunakan dosis maksimum Pak. Cukup 10 kilo aja per hektar. Kami campur dengan pupuk. Jadi kami hambur barengan dengan pemberian pupuk dasar. Menggunakan NPK. NPK-nya nggak banyak Pak, 250 kg. Kemudian pupuk susulan sekali 100 kg pada saat tanaman berumur 30 hari setelah kami ada penyiangan. Nah mungkin ada satu Pak yang menggunakan Visentro paksa merek gagal ya. Itu untuk penyiangannya. Kompetitornya kan banyak Pak, ada Kalaris, Visentro, Kaliambas dan lain-lain. Tapi pada prinsipnya kalau kami kan dari institusi pendidikan, jadi kami lampetnya adalah bahan aktif. Kata kuncinya adalah memang kalau kita ingin meningkatkan produksi, mau tidak mau kita harus berinovasi dan tidak boleh kita terlalu main pokoknya, tidak boleh. Jadi harus dinamis kita itu dalam strategi dalam budidaya. Pokoknya tidak bisa Pak. Kita harus terbuka Pak. Gitu. Nah ya kan.
Ya, yakin Pak, karena kita ini kelemahannya satu aja Pak di dalam pada saat pengaturan tanam sama pengelolaan peta air. Kalau saya sengaja saya mendampingi juga petani di Sungai Danau, saya manfaatkan lubang bekas tambang Pak untuk pengairan. Dan sistem pengairan itu bukan disiram Pak, karena yang menyerap air itu akar. Jadi salah sekali kalau saya pakai irigasi di pancur dan lain-lain. Bapak tahu di Israel itu dan di gurun kan, dia sangat efisien pemakaian air karena dia cukup di masing-masing pokok itu dikasih tetes saja. Jadi tiap beberapa menit dia menetes air. Jadi prinsipnya yang memerlukan air itu adalah akar. Makanya kalau di saya di Sungai Danau itu sistemnya lepas. Jadi begitu kita memang kekurangan air, kita sedot air di lubang tambang itu kita lepas aja, dibasahi aja. Jadi tidak ada main kita daun disiram. Itu harus kembalikan Pak ya, itu kuncinya. Ya itulah pengalaman kami. Jadi strateginya satu, kita pilih benih yang baik. Ya, potensi. Bagaimana dari benih yang baik itu? Lihat potensi hasil Pak. Dan deskripsi varietas itu tidak akan berbohong Pak. Potensi hasil. Nah, pada prinsipnya kalau bapak-bapak nanti menjadi petani andalan, potensi hasil itu masih bisa ditingkatkan. Bahasanya kalau kita makan namanya ada 4 sehat kan, 5 sempurna, susu Pak. Nah kalau tanaman ini apa? Perangsang tumbuh Pak. Ada yang menggunakan yang namanya teknologi sonic boom Pak. Jadi dia dibuka, ini kan sebenarnya kuncinya Pak, tanaman ini kan masaknya itu adalah ada cahaya matahari, ada CO2 dan ada air kan Pak. Jadilah nanti seperti ini. Nah CO2 itu masuk dari mana Pak? Dia dari namanya mulut daun. Nah dengan adanya sonic boom tadi, mulut daun terbuka terus Pak, sehingga dia CO2 masuk. Itu satu. Yang kedua adalah dengan meningkatkan ukuran. Itu dengan menggunakan apa? Namanya hormon. Ada yang namanya cibereli dan lain-lain Pak. Itu membuat tanaman menjadi raksasa ukuran. Jadi bapak-bapak semuanya ini sangat terbuka Pak. Kami contohkan saja ini. Saya belum optimal menggunakan paket teknologi, tapi saya masih bisa pilih. Saya menyampaikan ke petani, kuncinya kalau jagung itu sudah sampai di sini, berarti kita secara teknik budidaya pas. Jadi tinggal meningkatkan lagi ukuran. Kemudian strategi kalau di Oktober Maret kita adalah ke kualitas, Pak. Nanti di April September itu adalah di kuantitas. Bagaimana? Dengan menanam lebih rapat dan menanam 2 biji per lubang. Karena nanti kita antisipasi kalau kekurangan air. Ya itu prinsip Pak. Jadi kalau kita di musim penghujan itu paling rapat itu paling 20 kali 70. Kadang-kadang kami pakai 80 kali 20. Ya, musim penghujan nanti banyak potensi serangan hama penyakit. Kita kejar yang ukuran tongkol besar. Tapi kalau April September kita kejar di kuantitas Pak, jumlah. Cara tanam mungkin lebih rapat. Itu adalah strategi aja Pak. Terima kasih. Berapa? 8,2 kalikan 1.600 Bro. Kalikan 1.500 bro. 1.600 sama dengan nanti Berapa? kalikan dulu. Kalikan 1.600 8,2. Persen 7.347 kilogram lah. Iya. Ini kadar air berapa nih? 29 kayaknya. Cukup dengan mengeringkan di tongkol aja ini akan menghasilkan uang. Nah, puas benar. Memang benih 321 mantap. Oke.